Puji Tuhan. Selamat malam sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Malam hari ini kebetulan saya mau ajak untuk kita worship bareng. Ya, kita nyembah bareng yuk. Nyembah bareng. Puji Tuhan, sehat selalu sahabat-sahabatku. Selalu dalam berkat Tuhan ya. Buat malam hari ini yang masih mungkin belum tidur atau mungkin yang mau tidur, boleh gak kalau kita worship, habis itu nanti kita sharing, kita yang mau tanya boleh sharing firman sebentar, dan setelah itu kita tidur dalam berkat Tuhan. Ada lagu yang saya sangat suka banget. Lagu ini ngajarin kita bahwa roh Tuhan itu selalu hidup di dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lagu ini bicara banget bahwa dalam hidup ini nggak ada alasan untuk kita nggak menyembah dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur dan menyembah Tuhan itu bukan karena keadaan kita baik, bahkan mungkin keadaan kita sedang tidak baik, tapi justru kita tetap bersyukur. Saya selalu bilang berkali-kali mujizat itu bukan karena sakit sembuh, buta melihat, apalagi lumpuh berjalan, tapi justru mujizat itu ketika justru kita belum ngalamin apa-apa, kita belum disembuhkan, kita belum dipulihkan, tapi kita tetap menyembah Dia, kita tetap bersyukur sama Tuhan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya dalam hidup itu kita punya banyak alasan. Terkadang apa yang kita lakukan, kita gagal, kita salah, tapi tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita ya? Saya nggak tahu nih teman-teman yang ikut hari ini, teman-teman mungkin sekarang lagi ngalamin ngalamin depresi, ngalamin kayak gagal, ngalamin diperlakukan tidak adil, ngalamin tidak dicintai, ngalamin
tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Dan Alkitab bilang begini, memang bahwa kita bisa kecewa kalau kita mengandalkan manusia. Makanya dalam hidup itu jangan pernah kita mengandalkan manusia. Tapi dalam hidup itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa dikecewakan sama manusia. Kenapa kita dikecewakan? Karena kita menempatkan semua harapan, ekspektasi kita ke manusia. Dan akhirnya, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Kecewa itu selalu terjadi ketika apa yang kita tidak harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah kecewa. Ya. Dan kecewa itu mainannya di perasaan. Makanya jangan mau perasaan kita dimainkan dengan rasa kekecewaan. Karena ketika kita kecewa, maka kita bisa tidak suka, kita benci sama orang yang mengecewakan kita. Tapi saya tahukah satu hal, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya Alkitab bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah, hari ini ada juga yang minta didoakan, Marence Juliet. Salam Pendeta, bisa minta tolong didoakan anak saya yang lagi sakit dan opnam di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong untuk anaknya, untuk anak terkasih dari Mariance Juliet untuk sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong agar engkau jamah oleh kuasa dan bilur daripada Yesus. Dia sembuh dalam nama Yesus. Dan teman-teman, seringkali kita dalam hidup, saya tadi dapat ayat yang bagus banget. Tadi dapat ayat tuh, wow. I love this one. Yesaya 60 ayat 22. Ini saya mau berbagi sedikit ya. Yesaya 60 ayat 22. I love this one. Saya suka banget dengan ayat ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lengkap ya. Bahasa Indonesianya itu bilang begini. Yesaya 60 ayat ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, oke, diaminkan. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat, aku Tuhan, dan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tapi di dalam bahasa Inggris saya suka bahwa Yesaya 60 ayat ke-22, NIV dia bilang begini. Di terjemahan baru NIV ya. Di Yesaya 60 ayat 22, ini keren banget. Isaiah 60 verse 22. When the right times comes. I love this one. Ya. That the Bible said. Alkitab bilang begini. Yesaya 60 ayat 22. Nanti teman-teman cari. When the right times come. Ketika waktu yang tepat itu datang. I the Lord will quickly do this. Kalau bahasa yang lainnya dia bilang begini. When the right time comes, I will make it happen. Yesaya 60 ayat 22. Yesaya 60 ayat 22, dia bilang begini. Kalau waktunya tiba, aku akan mewujudkannya. Aku akan buat sesuai dengan waktunya. Nah, seringkali dalam hidup, menunggu waktu Tuhan itu memang enggak mudah. Waktu Tuhan seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berapa banyak teman-teman yang mungkin saat ini sedang ikut live, mungkin sedang menunggu waktu Tuhan. Waktu apa? Waktu keuangan dipulihkan. Waktu apa? Waktu mungkin supaya bisa dapat pasangan hidup dari Tuhan. Waktu apa? Waktu di mana mungkin sedang menunggu buah hati, menikah sudah bertahun-tahun, gak dapat buah hati dari Tuhan. Waktu di mana lagi menunggu pekerjaan. Waktu di mana lagi menunggu interview supaya namamu yang dipanggil. Waktu di mana kita diperhadapkan dalam hidup itu diperhadapkan pada waktu. Nah, tapi Alkitab mencatat bahwa biarlah kesusahanmu hari ini jadi kesusahan hari ini, jangan bawa sampai esok hari. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Waktu hari ini itu hanya ada 24 jam. Dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 dini hari itu sampai jam 12 dini harinya lagi. 24 jam. Nah, apa yang kita belajar bahwa waktu hari ini, yaitulah waktu hari ini. Waktu hari ini akan berbeda dengan waktu besok. Tapi seringkali, waktu hari ini, kesusahan, kekhawatiran, kita tetap bawa pada hari esok. Padahal hari esok itu ada waktunya sendiri. Tuhan mau bekerja apa di hari esok. Makanya buat siapapun yang saat ini sedang menunggu waktu Tuhan, tetap percaya. Sama Yesaya 60 ayat 22 tadi bilang apa? When
the time right comes, He will make it happen. Dia pasti akan buat sesuai dengan yang terbaik. Nah, seringkali kita nggak sabar sama waktu Tuhan. Kenapa? Kadang gini loh. Kayak saya ngelihat, nih anak saya ini sekarang, anak saya bulan ini usia 1 tahun. Saya tuh kadang kalau lihat anak saya tuh lihat, aduh, saya tuh sayang banget sama anak saya. Tapi nggak mungkin kan anak saya 1 tahun saya beliin sepeda motor gitu loh. Nggak mungkin. Kenapa? Ya saya sayang sih sama Bradley. I love Bradley. I love my son. For everything that he wants, I will give to my son. Apa aja yang anak saya pengen, saya pasti akan kasih buat anak saya. Tapi saya nggak mungkin ketika dia tiba-tiba bisa ngomong, papa minta motor, papa, saya nggak mungkin kasih dia, sekalipun saya sayang sama dia. Kenapa? Sayang sih sayang, tapi waktunya kurang tepat. Nah, ada banyak teman-teman yang kemudian lagi menunggu waktu Tuhan, tapi merasa Tuhan itu jahat sama dia. Enggak. Ada teman-teman yang sekarang lagi menunggu pasangan hidup, kok sepertinya belum ya ketemu ya. Teman-teman, lebih baik telat menikah. Nggak ada telat menikah sih sebenarnya kalau buat saya. Tak daripada salah menikah gitu loh. Gini, lebih baik berkat itu datang di waktu yang tepat daripada berkat itu datang tapi justru jadi penghambat. Iya kan? Karena kita nggak siap. Nah, kesiapan itu penting untuk kita bisa menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kalau Tuhan sayang nih, harusnya ya kalau buat saya ya. Kalau Tuhan benar-benar sayang sama orang Israel, begitu keluar dari tanah Mesir, langsung tanah perjanjian aja dong. Ya kan Bapak yang baik katanya Tuhan. Tapi yang Tuhan lakukan dari tanah Mesir, nggak langsung ke tanah perjanjian. Tapi justru orang Israel dibawa di padang gurun. Kenapa? Karena orang Israel itu belum siap masuk dalam tanah perjanjian. Mulutnya siap sih untuk makan, tapi hatinya nggak siap. Hati-hati, terkadang hati kita itu nggak siap. Makanya kenapa Tuhan belum percayain? Karena kita belum siap. Makanya justru ketika Tuhan tidak menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Tapi percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya kan? Sama lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu memulihkan hidupku. Nah, ini yang kita percayai. Come on. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini paling keren. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gimana kita bisa ngomong waktu Tuhan terbaik kalau kita kadang menggerutu Tuhan, apaan sih yang terbaik? Atau sekarang masih kesusahan, makan susah, bayar kos-kosan susah, bayar rumah susah, ini masih susah loh Tuhan. Gini teman-teman, terkadang Tuhan ngajarin kita lewat kesusahan kita untuk mendewasakan kita. Halo? Setuju gak sih? Terkadang Tuhan itu ngajarin kita lewat kesusahan kita untuk mendewasakan kita. Iya kan? Kalau mau lihat orang dewasa itu jangan dituntun terus. Anak saya itu kalau mau belajar jalan ya saya tuntun. Tapi setelah itu ya saya lepas dia. Anak saya nggak akan pernah bisa dewasa. Kalau nggak akan pernah bisa jalan sendiri. Kalau kemana-mana saya selalu tuntun terus. Ada waktu di mana saya tuntun, ada waktu saya lepaskan dia sendiri. Untuk apa? Dia belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana untuk dia belajar jalan. Belajar jalan. Dan dia bisa menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh. Makanya seringkali dalam hidup kita maunya gini. Benar kita maunya dituntun Tuhan. Setiap hari kita maunya dijaga Tuhan. Tapi terkadang dalam hidup ada waktu di mana Tuhan itu kayak ngelepasin kita. Kayak Tuhan itu ngelihat. Ntar. Kalau aku buat kamu seorang diri, kamu bisa nggak? Kamu bisa kuat nggak? Oke, aku lihat dulu. Nggak usah takut. Nanti kalau ada musuh yang datang, pasti aku akan menghalaukan semua musuh-musuhmu. Ya, seringkali dalam hidup Tuhan itu kayak gini ya, bukan dia sayang sama kita, justru gini.
Teman-teman jangan salah persepsi sama Tuhan. Justru bukti dari Tuhan sayang sama kita, Tuhan itu memproses kita. Bener. Ketika Tuhan memproses kita, sebenarnya karena dia sayang sama kita. Iya kan? Saya kalau nuntun anak saya jalan, akhirnya dia jatuh. Itu bukan karena saya jahat. Saya tahu kok dia bakalan jatuh, tahu. Tapi, ya saya akan izinkan, ya kejatuhanmu akan ngajarin kamu bahwa kamu gak boleh ceroboh dalam hidup. Gitu. Tuhan itu kayak bapak kita gitu loh. Makanya kalau teman-teman sama Tuhan tuh, saya begitu jadi bapak itu jadi tahu gitu kalau gimana saya memperlakukan anak saya. Saya tuh kadang ya, kalau lihat bagaimana cara memperlakukan anak saya, bagaimana anak saya dengan saya, bagaimana saya kangen dengan anak saya. Terkadang itu saya mikir, ini mungkin perasaan yang sama ya Tuhan dengan saya ya. Tuhan dengan anak-anaknya. Gimana kalau anak saya itu, saya nggak pengen anak saya itu lapar gitu. Ini kayak hari ini tuh saya bilang sama susnya, ada namanya Sus Ani. Sus, pokoknya jangan telat makan ya, jangan telat kasih susu ya, pokoknya yang terbaik lah anak saya. Nah sebenarnya Tuhan kayak begitu sama kita. Kayak saya sama anak saya, Sus, kalau main jangan kotor-kotor ya gitu. Tapi terkadang anak saya itu kadang pegang apa ya, pegang tisu kotor gitu kan. Anak saya kan masih kecil ya, masih belum ngerti. Kadang pegang tisu kotor terus ya memasukkan di mulutnya, gitu. Begitu saya lihat, wih kotor nih tisu nih. Begitu dia memasukin mulutnya, ya terpaksa saya harus ambil. Bradley, nggak boleh Bradley. Nah terkadang saya ambil tuh dia mungkin karena nggak ngerti ya, dipikir saya jahat kali ya. Kayak anak saya itu kalau lagi main gitu kadang suka sibuk sama mainannya. Padahal begitu saya lihat anak saya tuh pengen peluk, saya pengen gendong anak saya. Why? Because I love my son. Saya pengen anak saya itu ada di pelukan saya. Saya pengen anak saya itu saya cium, saya peluk. Tapi terkadang anak saya, ya ini, anak saya itu lagi suka main sama mainan ini nih. Ini. Padahal, ya mainan ini dibelikan pakai uang saya. Mainan ini, saya belikan pakai uang saya. Tapi kalau saya lihat anak saya lagi sibuk main sama mainan ini, saya kadang panggil Bradley, dia nggak denger, dia sibuk aja main. Padahal mainan itu dari saya loh, saya yang beliin loh mainan itu. Tapi anak saya sibuk sama mainannya sampai lupa sama suara bapaknya. Nah terkadang dalam hidup kita pun begitu. Terkadang dalam hidup kita itu jadi orang yang sibuk sama berkat, sibuk sama pertolongan, sibuk sama mujizat-mujizat yang dia lakukan. Terus kita melupakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu apa? Bersekutu dengan Dia. Makanya ada satu lagu yang saya suka, ngajarin kita banget kalau malam hari ini kita datang. Coba teman-teman, kalau teman-teman sama Tuhan tuh bisa nggak sih teman-teman? Aduh, kayak saya yang saya rasakan jatuh cinta dengan Tuhan, kayak tergila-gila dengan Yesus, jatuh cinta banget dengan Yesus. Sama lagu ini, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Come on, let's sing it. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Singing seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut
berkatku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Makanya saya berdoa sebelum kita istirahat, agar semua kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Izinkan saya berdoa sebelum saya menutup untuk live malam hari ini. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu bahwa kami Tuhan untuk semakin mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Karena kami tahu menjadi Kristen aja gak cukup Tuhan. Tapi yang kami mau, kami dekat dan mencintai Tuhan. Dan tidak ada kebahagiaan terbesar selain kami disayang, dicintai oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sayang sama kami. Seperti aku Tuhan yang sayang sama Bradley, begitu juga Engkau sayang sama aku Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu yang ikut hari ini, berkati mereka. Dalam nama Yesus, jawab syukur berdoa, haleluya, haleluya. Amin. God bless you. Selamat beristirahat teman-teman. Mimpi indah. Dan doa saya semakin mencintai Tuhan. God bless you. Ada pertanyaan apapun silakan DM. Dan saya akan berbagi hidup saya dengan teman-teman semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.